Oke teman-teman, kali ini kita bakal melanjutkan tentang tugas lanjut untuk pemilihan menu ya. Jadi ini filenya masih kosong. Tapi sebelum itu kemarin juga sudah nyoba-nyoba untuk tugas dasar nilai ya. Mungkin agak sedikit berbeda. Ini kan yang kemarin dari video YouTube yang kita lihat itu ada masukan NIM, kemudian nama dan juga nilai. Nah ini jadi nilainya seperti ini. Nah tapi mungkin ada sedikit perbedaan di bagian nih. Kalian lihat ada tulisan ini, bukan tulisan sih, gambar ya. Gambar lampu dan ada tanda peringatan. Ini kenapa? Ini ada pakai scanner, teman-teman. Kenapa pakai scanner? Nah, di sini saya menggunakan scanner kelas scanner ya. Karena ini adalah cara standar di Java untuk mengambil input secara dinamis di dalam keyboard pengguna gitu. Kemudian ada lagi di ini method ya. Nah method ini kan method nih. Method ini saya kasih keterangan gini biar jelas juga nanti belajarnya. Nah di method ini parameternya kenapa pakai method? Ya kan, proses predikat itu. Di sini saya memisahkan logika penentuan predikat ke dalam metode tersendiri agar kode tersebut lebih modular dan rapi. Jadi di sini saya mengirimkan variabel nama ya, nama dan nilai sebagai parameter agar metode tersebut bisa mengolah data secara spesifik. Kemudian ada juga switch. Nah ini dia switch. Kenapa pakai switch? Nah dosen meminta pengguna switch untuk menentukan predikatnya karena switch bekerja ya paling baik, dia bekerja paling baik dengan nilai yang pasti. Nah, saya mengkonversi rentan angka ya menjadi huruf. Jadi nilai 85 itu graded-nya A. Jadi kalau 85 ke atas itu nilainya A. Gitu. Jelas ya? Nah, baru kemudian di sini akan dicetak deskripsi predikatnya. Misalnya ini kan masih kosong nih. Ini coba kita cetak ya. Setelah itu nanti kita lanjut ke tugas nomor 2 karena ini untuk pemahaman aja. Karena kalau kita tugas dua-duanya ini kan panjang banget ya. Ini sebelumnya sampai sini mungkin teman-teman udah paham. Kita coba run dulu ya. Nah ini kita masuk ke nama ini maksudnya 16.0 kemudian nah nilainya berapa. Di sini kita nggak memunculkan misalnya A gitu, nggak. Di sini kita pakainya ini teman-teman, nilai lebih besar daripada 85 itu grade-nya A atau menentukan nilai A. Jadi nanti ketika yang muncul itu A ini apa? Misalnya kita di sini nanti tulis 90. Nah, 90 itu kan berarti masuk kategori di atas 85. 85 ini dapatnya A, tapi A-nya tidak muncul. Yang muncul ini predikat sangat memuaskan. Ya, kita masukin 90. Munculnya apa? Hasil evaluasi untuk Nanang Adianto predikat sangat memuaskan. Nah, seperti itu. Berarti ya teman-teman, mungkin kita langsung usah banyak basa-basi karena kita bakal lanjut ke ini bisa dihapus nggak? Bisa. Oke, kita lanjut ke nih. Ini masih kosong nih ya. Oke, kita lanjut. Ini nggak usah banyak basa-basi. Kita bakal fokus. Aku juga takut salah soalnya, tapi nggak apa-apa, salah itu wajar. Oke. Nah, kita bisa mulai import Java. Ya, kemudian tulis scanner ini masih agak-agak ingat lah. Bismillah. Benar nggak sih? Harusnya C-nya 2, C-nya 1 guys. Scanner gini benar, harusnya benar sih. Oke, alright, jangan lupa salah. Lanjut, kita ke public class C
LASS gini harusnya. Kita pakai nama tugas lanjutan ya. Tugas lanjutan menu. Jadi kita bakal melanjutkan pembuatan menu. Nah, jadi menunya apa? Nah, itu nanti kita bakal buat tugasnya. Oke. Alright, kita buat public lagi. Kita buat public, kemudian kita static void. Jangan lupa kasih void, kemudian main. Nah, di sini apa? Kita pakai string. Oke, udah. ARGS kalau nggak salah. Enggak, harusnya yes sih. Sebenarnya spasi enggak tuh boleh nggak sih? Aku juga masih agak bingung tuh. Tapi it's okay. Oke, kita lanjut. Jangan lupa kasih scanner lagi. Scanner, kemudian input. Kita input scannernya, kasih new scanner untuk sistem in, ya kan? Oke. Oh, harusnya titik koma gini aja. Kemudian kita kasih string lagi. Kita input. Enggak usah. Ini kan tadi udah di input. Kenapa harus lagi? Pilihan lanjut lah pakainya. Kita pakai pilihan lanjut aja. Ini string pilihan lanjut, gitu ya. Jangan pakai ini titik dulu, tapi pakai titik koma. Kemudian in total bayar kita kasih 0 dulu, sama dengan 0 tuh. Kenapa marah semua? Nah, saya juga nggak tahu, tapi kita coba dulu lah ya. Namanya juga belajar. Kita cek dulu kira-kira ada yang salah nggak sih. Ini dari ini dulu deh. Dari ini dulu. Public status. Ini. Sebenarnya nggak ada yang salah sih harusnya ya. Ada yang salah nggak sih? Public static, public class, tugas lanjut menu. Oke, udah aman. Public static void main string scanner input, bener ya? Scanner input system in string pilihan lanjut, udah bener. int total bayar. Sebenarnya kalau sampai sini udah aman sih. Kenapa warnanya masih kayak gitu ya? Nanti kita cari tahu bareng-bareng deh. Oke, kita fokus dulu aja. Kayaknya untuk sementara belum ada yang salah, tapi ada peringatan gitu ya. Belum ada yang salah tapi ada peringatan. Tapi ya nggak apa-apa guys, kita coba dulu. Oke, kita bakal buat daftar menunya. Jadi harus fokus ya. Harus fokus, tapi kadang sering tipu. Sistem out ke print ini, print ln, bener nggak sih? Harusnya bener lah. Oke, print nl, kemudian kita kasih kita buat ini dulu. Kita buat daftar menu dulu. Daftar menu gini ya, pakai caps lock aja. Daftar menu warung mahasiswa misalnya. Warung mahasiswa gini. Oke, aman ya. Aman. Kemudian kita masuk lagi ke sistem. Aman. Sistem out, kemudian print ln. Nah,
Di sini baru kita kasih misalnya nomor satu. Nomor satu apa nih? Nasi rames. Misalnya harganya berapa? Misalnya kita buat ya berapa ya? 15.000 lah ya. 15. Benar 15.000? Benar. Lanjut. Oke, tapi kalau di sini kan kelamaan ya. Mending kita copy paste aja. Ini harus besar. Ya, kita kerja cerdas. Kita buat berapa nih? Kita buat 5 aja deh. Udah 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini tinggal diedit aja. Misalnya apa nih? Selain nasi rames, nasi goreng. Harganya berapa? Harganya ya kita murah aja lah, 12.000. Dan nomor 3 apa? Nomor 3 apa ya? Makanan Jogja, gudeg. Enak tuh gudeg. Gudeg ini kan biasanya kuliner, kita buat lebih mahal dikit ya. 18.000 lah. Kalau ada makanan pasti ada minuman. Kita buat dulu es teh. Aman dong. Es teh berapa harganya? Nggak mahal. Es teh tuh ya rata-rata 3.000 lah. Es teh 3.000. Kalau es jeruk baru kita kasih nominal 5.000 gitu ya. Kita gitu. Oke, ada lagi, ada tambahan. Aman. Lanjut ke sistem ini udah mulai. Oke, lanjut ke sistem. Lanjut ke sistem, kemudian print. Nah, di sini kita ngasih opsi pilih nomor menu. Jadi mau pilih nomor berapa nih? Jadi bukan kita ngetik nasi rames, enggak, kita pilih ini aja 1, 2, 3, 4. Ini 5 harusnya. Nah, gini 5. Kita pilih nomor makanan atau makanan menu aja ya. Menu. Nah, gini pilih nomor menu. Jangan lupa dikasih aja. Oke. Ya. Oke, langsung kita pilihan input gini ya, input next lmt ya, harusnya gini. Oke. Ya. Waduh, kok jadi merah semua ini. Bener nggak ya kodenya? Harusnya bener sih, semua aja lah. Oke, kemudian kita mau ngasih mereka opsi kayak misalnya mau beli berapa nih jumlahnya, mau beli nasi goreng berapa nih gitu. Jadi kita buat kayak lu mau beli berapa gitu. Ini harusnya. Kemudian jumlah pemesanan gini aja deh, lebih mudah. Jumlah beli gini ya. Nah, membeli berapa nih gitu. Oke, aman. Kemudian kita kasih ke int jumlahnya, dengan int jumlah input lna, benar nggak? Kok lnt harusnya gini. Aman. Kita aja, kok nggak tahu ya ini kenapa bisa ini bisa jadi merah gini semua nih. Aduh, gimana ini? Tapi nggak apa-apa. Ini kita gara-gara pakai scanner ini mungkin ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini karena ini kayak gabungan gitu dari video dosen sama video yang ada di YouTube.
seruangan kita aja. Gak apa-apa kalau salah, ini juga yang namanya belajar ya pasti ada salahnya gitu ya. Tadi sampai mana tadi kita jumlah beli ya, jumlah beli ini kan kita udah kasih jumlah beli. Nah yang namanya ada makanan pasti ada harganya, kita kasih harga, in harga sama dengan 0. Oke. Gak mungkin tiba-tiba harganya 15.000 ya, dari 0 dulu ya. Kita kasih switch pilihan, mau pilih berapa nih gitu kan. Oke, lanjut. Kemudian cash, pakai cash ya. Cash, harga tadi yang nomor 1 berapa nih? Yang nomor 1 15.000 kan. Harga cashnya berarti yang nomor 1 itu harganya berapa? Harganya bentar, aku kok masih ragu yang di sini ya? Apa gara-gara ini? Kayaknya nggak ngaruh sih, nggak ngaruh guys. Bentar, harga kita lanjut aja dulu. Harganya 15.000. Tadi 15.000 kan ya, 15.000. Oke, aman. Nah daripada kita capek, mending kita copy paste aja. Nah kayak gini. Wih, kayaknya bakal merah lagi nih ntar. Oke, ada ini berapa nih harganya? 12.000, kemudian 18, kemudian 3.000 tadi ya kalau nggak salah, 3.000 sama 5.000. Sampai sini aman, harusnya aman lah ya, aman sih harusnya sih. Oke, aman. Oke, kemudian kita defaultnya itu apa? Defaultnya adalah sistem gini, print kayaknya, waduh salah, print ln gini ya, makanya gini ya harusnya. Oke, kita kasih menu tidak tersedia misalnya. Jadi misalnya kalau ada kekurangan kita kasih aja, menunya lagi nggak ada nih gitu. Oke, aman. Berarti sampai sini sudah aman ya harusnya. Oke, kita bisa buat yang baru. Kita masukin aja lah. Oh iya, kita belum ngasih total. Hampir lupa. Total bayar, totalnya tuh berapa gitu. Jadi ketika misalnya pesan nasi rames 2 totalnya berapa, kan harus ditotal ya. Jadi kalau total itu identik dengan tambah sama dengan hitung total harga dan jumlah. Ya, merah lagi. Total harga jumlah. Nggak apa-apa lah, kita santai dulu, santai. Sistem apa ya? Kok lupa? Coba gini, harusnya gini sih. Bener harusnya. Bismillah ya. Sistem gini. Jadi kita mau buat kayak
kalian mau pesan lagi nggak selain nasi rames? Misalnya kita udah pesan nasi rames 2, biasanya tuh kan kayak pelanggan tuh nawarin gitu kan, selain nasi rames mau pesan apa lagi gitu, mau menu apa lagi. Jadi kita buat keterangan aja, apakah ingin pesan lagi, pemesan ya, pesan lagi. Nah, kasih tanya. Nah, jawabannya ada 2, antara Y dan no, atau Y dan tidak, sama aja lah, Y dan tidak ya. Oke ya. Nah, pilihan lanjut. Jadi untuk ini antara Y dan tidak, pilihan lanjutnya apa gitu, nanti diarahkan ke mana arahnya gitu ya. Salah, next. Gini, waduh, ini merah semua ini jadinya. Ayo, ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini juga kita coba. Nanti kalau memang nggak berhasil, kita buat video ulang gitu aja udah. Santai, belajar itu dibuat santai. File, apa ya? Gini nggak sih harusnya? Atau video juga bisa. Kita buat pilihan lanjut. Pilihan lanjut, kita pakainya apa ya dulu ya namanya? Equals apa ya? GN or bukan. Bentar, apa yang ngetik equals ground not apa sih equals chess ya equals ada L nya nggak sih harusnya di sini, tapi kok masih nggak mau ya. Chess apa, kita coba dulu lah. Belum coba, belum tahu. Bisa aja. Bener nggak ya? Equal no case, harusnya benar. Gini, sistem print out. Nah, di sini bakal kita kita bakal masih lanjut ini. Bentar, aku sambil mikir. Oke. Ini kan tadi udah semua ya, berarti kita tinggal akhirnya itu yang kita buat kayak bla 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 bla. Nah, yang kayak gini nih, kayak gitu. Oke ya, udah sampai sini aja lah. Oke. Kemudian ada lagi sistem print. Nah, ini untuk menampilkan total yang harus dibayar itu berapa gitu. Total yang harus dibayar gini ya. Masa tulisannya gini aja, dikasih RP ini kan udah nih. Nah, plus total bayar
Total bayar dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Mana tadi? Nah ini dari total bayar sini, nanti masuknya ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Sistem yang namanya di tempat makan itu pasti orangnya ramah-ramah ya. Enggak juga sih, tapi kebanyakan itu ramah, jadi kayak mengucapkan terima kasih kak gitu. Mungkin di sini kita buat terima kasih sudah memesan gitu ya. Terima kasih sudah memesan. Kita buat kasih petik ini aja deh. Terima kasih sudah memesan gitu. Oke, aman. Tinggal di sini kita pakai public static ini ya, public static in hitung total harga dan jumlah. Jadi harga pesan menu apa gitu kan, totalnya berapa, terus harga jumlahnya itu berapa gitu. Jumlahnya berapa? Nah, kita kasih return harga gini. Oke. Ya, dan ini banyak merahnya. Oke, mungkin kita bisa cek dulu ya teman-teman ya. Karena di sini pakainya tadi kayak gini, ini scanner. Biasanya tulisan kayak gini yang merah-merah ini kadang cuma salah kebesaran atau kekecilan huruf gitu aja sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya. Di sini mungkin ada yang tanya kenapa memilih peluang do real. Karena gini teman-teman, sesuai dengan logika aplikasi menu, program itu harus menjalankan perintah menampilkan menu minimal ya satu kali gitu kan. Satu kali, baru kemudian diakhiri kita mencetak kondisi apakah pengguna ingin mengulang atau berhenti. Makanya kita kasih ini yes or no gitu. Nah, ada yang namanya ini equals ground case ini ya. Nah, fungsi ini agar program tuh jadi lebih fleksibel aja gitu, user friendly lah ya bahasanya. Jadi meskipun pengguna mengetik huruf Y besar atau Y kecil, itu programnya tetap kenal gitu, mau Y besar mau Y kecil sama aja gitu kan. Nah, itu sebagai perintah untuk lanjut, misalnya Y lanjut gitu, kalau no enggak gitu kan. Kemudian ada metode hitung nih untuk perhitungan, biar membuat metode khusus kayak gitulah intinya. Jadi kayak ini sebenarnya penting secara profesional ya, biar jika kedepannya ada perubahan logika gitu seperti penambahan pajak atau diskon, nah kita hanya perlu mengubah satu metode saja tanpa mengubah alur utama programnya kayak gitu. Tapi ini yang bingung nih, kenapa bisa merah semua gitu. Ini udah kerekod belum ya? Harusnya udah lah ya. Oke, udah kerekod kok, aman. Oke, coba kita cek lagi. Kita cek lagi aja lah ya, takut ada yang salah. Merah ini semuanya pasti udah salah semua ini. Atau coba kita jalanin dulu deh. Bukan sini, ini maksudnya ini dong. Sebentar. Nggak bisa ya. Bentar, ini berarti kita sambil cari kesalahannya di mana ya. Oke, harus fokus sebentar. Java scanner.
Oh, ini harusnya S-nya besar ya sih. Scanner public class. Tugas lanjutan menu. Oke, aman. Tugas lanjutan menu ini aman ya. Public static berpengaruh nggak? Void static void main string benar ya, harusnya ya, string r gitu. Scanner input karena kita menginput ya kan. New scanner system ini udah benar s sistem int ada string pilihan lanjut. Ini aja deh, pilihan lanjut gini biar kayak kelihatan banget gitu besarnya kan. Oke, int total bayarnya berapa? Oke, aman. Kemudian do system ini, wah ini kenapa ya? Print ln yang jadi masalah kenapa bisa kayak salah semua gitu. Nomor 1 masih rames. Kayaknya ada yang sebentar. Bukan gara-gara ini kan? Harusnya enggak dong, sama aja. Sistem kenapa harus pakai E? Astaga. Ya nggak apa. Yang namanya belajar butuh proses. Kegagalan itu hal yang wajar. Oke. Aman. Sistem lanjut, sistem print aman. Ini apa nih? Bagian switch. int harga pilihan aman lah harusnya. Ini cuma kayak peringatan doang gitu. Sistem default system print ini dia ini. Sistem total bayar plus hitung total harga dan jumlah. Kenapa ini bisa pusing. Bentar kita masuk ke sini bagian bawah return emang aja nggak sih. Hitung total kok ada angka 9. Gini gak sih? Nah public static int hitung total. Oke, hitung total int harga, int jumlah aman. Ini apa ini?
pilihan lanjut. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Kita cek dulu deh. Equa, tadi bingungnya di sini nih. Equa, LSL, Nore, Not Cash. Apa yang salah? Is. Apa yang salah nih? Oke teman-teman, tadi ternyata memang agak lama ya, tapi akhirnya bisa kita tangani tadi. Ternyata ada kesalahan dikit tadi. Nah tapi di sini masih ada tanda ini. Gak apa-apa sebenarnya, gak apa-apa. Ini kita coba ya. Aduh, baterainya udah lama banget nih. Kita coba run. Nah ini dia, oke. Baterainya udah habis banget. Ini misalnya kita pilih nomor 1. Jumlah mobilnya berapa? Beli 2. Apa kamu pesan lagi? Oh tentu aja, ada makan ada minum. Kita beli es jeruk. Berapa? 2 juga, karena untuk 2 orang. Ada menu lagi? Nggak ada, udah cukup aja. Oke, total yang harus dibayar adalah berapa? 40.000. Terima kasih sudah memesan. Oke, seperti ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau agak lama videonya karena memang susah banget ini. Kita belajar bareng-bareng. Terima kasih, see you next video. Bye bye teman-teman.